Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan pendidikan IPA di kelas rendah. Adapun materi untuk hari ini yaitu mengenai laboratorium praktik. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi hari ini dengan 6 pemateri. Langsung saja kepada pemateri yang pertama yang akan menyampaikan tentang pengertian laboratorium yang akan disampaikan oleh saudari Cindy. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama ada pengertian laboratorium. Secara etimologi, laboratorium berasal dari kata Latin yaitu tempat bekerja, dan dalam perkembangannya kata laboratorium mempertahankan kata aslinya yaitu tempat bekerja, akan tetapi khusus untuk keperluan penelitian ilmiah. Menurut W.J.S. Purwadarminta mengatakan bahwa laboratorium yaitu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan fisika, kimia, dan sebagainya. Sedangkan laboran adalah orang atau ahli ilmu kimia dan sebagainya yang bekerja di laboratorium. Menurut A.S. Horby, laboratorium adalah ruangan atau bangunan yang digunakan penelitian ilmiah, eksperimen, pengujian, dan lain sebagainya. Menurut Dr. Andes Abdul Kahfi Asidik, MCS, dalam Kamus Biologi, laboratorium adalah ruang kerja khusus untuk percobaan ilmiah yang dilengkapi dengan peralatan tertentu. Menurut Nuryani laboratorium adalah suatu tempat di mana percobaan dan penyelidikan dilakukan. Dalam pengertian sempit, laboratorium sering diartikan sebagai ruang atau tempat yang berupa gedung yang dibatasi oleh dinding dan atap-atap yang di dalamnya terdapat sejumlah alat dan bahan praktikum. Menurut kegunaannya, laboratorium dibagi menjadi 2 jenis, yaitu laboratorium pembelajaran dan laboratorium penelitian. Laboratorium pembelajaran mempunyai ukuran yang lebih besar dari laboratorium penelitian. Laboratorium pembelajaran bisa disebut juga dengan laboratorium sekolah yang didesain untuk proses belajar mengajar, praktikum, dan kegiatan lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Laboratorium sekolah merupakan tempat atau lembaga tempat peserta didik belajar serta mengadakan percobaan atau penyelidikan dan sebagainya yang berhubungan dengan sains. Dengan begitu, kegiatan laboratorium atau praktikum merupakan bagian integral dari kegiatan belajar mengajar biologi. Ditinjau dari bidang garapnya, maka laboratorium sekolah atau laboratorium pembelajaran dapat dibedakan atas beberapa jenis, yaitu laboratorium IPA, laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium perpustakaan, laboratorium bahasa, dan laboratorium lainnya, yang mana tiap-tiap laboratorium sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Maka dapat disimpulkan, laboratorium adalah ruang atau bangunan dengan peralatan ilmiah yang melakukan tes ilmiah atau untuk mengajar ilmu pengetahuan atau tempat di mana bahan kimia atau obat-obatan yang diproduksi. Terima kasih kepada pemateri yang pertama yang telah menjelaskan materi mengenai pengertian laboratorium secara jelas. Kemudian kita lanjutkan kepada pemateri yang kedua, yaitu mengenai fungsi laboratorium. Nah, untuk materi yang kedua ini akan disampaikan oleh saudari Febrianti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai fungsi dan juga manfaat dari laboratorium. Fungsi laboratorium yaitu sebagai sumber belajar dan juga mengajar,
juga sebagai metode pengamatan dan juga metode percobaan, serta sebagai prasarana pendidikan atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. Adapun menurut Sujitno 1983, secara garis besar, fungsi laboratorium adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan kelengkapan bagi pelajaran teori yang telah diterima sehingga antara teori dan juga praktik bukan merupakan dua hal yang terpisah, melainkan keduanya saling kaji-mengkaji dan juga saling mencari dasar. Kemudian yang kedua, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi siswa. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kemudian yang keempat, menambah keterampilan dalam menggunakan alat dan juga media yang tersedia untuk mencari dan juga menemukan kebenaran. Kemudian yang terakhir, memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang calon atau ilmuwan. Selain itu, Angkoswara 1982 mengatakan bahwasannya melalui kegiatan praktikum yang biasa dilakukan di laboratorium, siswa diharapkan dapat pertama mengembangkan berbagai keterampilan secara terintegrasi, kemudian yang kedua mengenal berbagai peralatan laboratorium, kemudian yang ketiga mengenal berbagai desain dan peralatan untuk eksperimen, kemudian yang keempat mengembangkan keterampilan mengumpulkan dan juga menginterpretasikan data, kemudian yang kelima mengembangkan sikap untuk melakukan sesuatu secara tepat dan juga akurat, yang keenam mengembangkan keterampilan dalam mengobservasi, kemudian yang ketujuh mengembangkan kemampuan dalam mengkomunikasikan hasil eksperimen. Kemudian yang terakhir mengembangkan kecakapan dalam menulis laporan. Lebih jauh dijelaskan dalam Anonim 2003 bahwasannya fungsi dari laboratorium adalah sebagai berikut. Nah, menurut Anonim, fungsi laboratorium ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di sini laboratorium sebagai sumber belajar. Tujuan pembelajaran fisika dengan banyak variasi dapat digali, diungkapkan dan juga dikembangkan dari laboratorium. Laboratorium sebagai sumber untuk memecahkan masalah atau melakukan percobaan, serta berbagai masalah yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran, yang terdiri dari 3 ranah, yaitu ranah pengetahuan, ranah sikap, dan juga ranah keterampilan atau efektif. Kemudian yang kedua, laboratorium sebagai metode pembelajaran. Nah, di dalam laboratorium terdapat 2 metode dalam pembelajaran, yakni metode percobaan dan juga metode pengamatan. Kemudian yang ketiga, laboratorium sebagai prasarana pendidikan. Nah, laboratorium sebagai prasarana pendidikan atau wadah proses pembelajaran terdiri dari ruang yang dilengkapi dengan berbagai pelengkapan dengan bermacam-macam kondisi yang dapat dikendalikan, khususnya peralatan untuk melakukan percobaan. Dan yang terakhir, ada fungsi dari ruangan laboratorium IPA atau sains antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tempat pembelajaran IPA atau sains dan memberikan keterampilan-keterampilan, juga tempat interaksi teman-teman baru, baik teori-teori maupun benda-benda teknologi baru, dan keterampilan-keterampilan lainnya. Kemudian fungsi yang lainnya yaitu tempat display atau pameran, juga tempat mempraktikkan dan membuktikan benar tidaknya atau verifikasi faktor-faktor gejala-gejala tertentu. Kemudian tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran biologi secara praktek yang memerlukan peralatan khusus. Kemudian laboratorium sangat penting bagi pembelajaran IPA di sekolah karena banyak materi IPA khususnya biologi yang harus dilakukan dengan kegiatan praktikum. Kegiatan laboratorium praktikum merupakan bagian integrasi dari kegiatan belajar mengajar biologi. Kemudian yang terakhir, laboratorium berfungsi sebagai tempat, gedung, ruang dengan segala macam peralatan yang diperlukan untuk kegiatan ilmiah. Selain itu, laboratorium merupakan sarana media di mana dilakukan kegiatan belajar mengajar, terutama dalam praktikum. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua yang telah menyampaikan materi mengenai fungsi laboratorium secara jelas dan komprehensif. Kemudian kita memasuki materi yang ketiga, itu materi tentang jenis laboratorium. Tentu
teman-teman di sini penasaran setelah mengetahui pengertian laboratorium, fungsi laboratorium seperti apa, kemudian jenis-jenis laboratorium itu seperti apa. Nah, untuk menjawab rasa penasaran tersebut, mari kita simak materi yang ketiga mengenai jenis laboratorium yang akan disampaikan oleh saudari A. Nabil Ilmani. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Al-Nabil Ilmani Kamilina. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis laboratorium. Nah, di sini terdapat jenis-jenis laboratorium menurut PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 43 ayat 1. Nah, di antaranya terdapat Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Nah, Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam ini biasanya digunakan oleh peserta didik untuk melakukan percobaan atau eksperimen pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam seperti biologi, kimia, dan fisika. Nah, jadi laboratorium ilmu pengetahuan alam ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu laboratorium biologi, laboratorium kimia, dan laboratorium fisika. Selanjutnya terdapat laboratorium bahasa. Nah, laboratorium ini di dalamnya biasanya terdapat perangkat audio dan visual, di mana peserta didik ini melakukan pembelajaran bahasa dengan melihat audiovisual. Selanjutnya, terdapat laboratorium komputer. Laboratorium komputer ini merupakan tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun peletakan ilmiah yang berhubungan dengan komputer. Nah, biasanya kalau di sekolah, laboratorium komputer ini bisa digunakan untuk pembelajaran TIK. Selanjutnya, di sini terdapat jenis-jenis laboratorium, khususnya laboratorium IPA menurut Amin. Nah, terdapat laboratorium pendidikan. Laboratorium pendidikan merupakan laboratorium yang digunakan untuk pendidikan terutama di SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA. Nah, laboratorium pendidikan ini seperti yang tadi telah saya jelaskan, seperti laboratorium ilmu pengetahuan alam yang di mana peserta didik bisa melakukan percobaan-percobaan di situ. Selanjutnya terdapat laboratorium riset. Nah, laboratorium riset ini merupakan laboratorium yang digunakan oleh para ahli praktisi keilmuan dalam upaya menemukan sesuatu untuk meneliti suatu hal yang ada di bidangnya. Sekian penyampaian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada pemateri yang ketiga yang telah menyampaikan materi tentang jenis laboratorium. Selanjutnya kita memasuki materi yang keempat, yaitu standar laboratorium. Tentu laboratorium itu tidak bisa sembarangan untuk dibuat ataupun dipakai untuk praktikum, karena ada beberapa standar yang harus dipenuhi. Untuk menjawab hal tersebut, langsung saja kepada pemateri yang keempat, kepada saudari Dealita, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar laboratorium. Pengertian standar itu sendiri adalah persyaratan yang dibuat oleh lembaga berwenang yang diakui oleh banyak pihak, biasanya berisi suatu kriteria, metode, proses, atau teknis. Dan yang akan dibahas di pembahasan kali ini yaitu standar laboratorium IPA untuk sekolah dasar yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana prasarana di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Pengertian standar sarana dan prasarana adalah material minimal yang harus dipenuhi berkaitan dengan belajar, tempat berolahraga, tempat ibadah, laboratorium, perpustakaan, tempat bermain, dan tempat lain di suatu instansi pendidikan seperti sekolah. Untuk standar sarana dan prasarana laboratorium IPA sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, yang pertama yaitu laboratorium IPA dapat memanfaatkan ruang kelas. Yang kedua, sarana laboratorium IPA berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan dalam bentuk percobaan. Dan yang ketiga, setiap satuan pendidikan dilengkapi sarana laboratorium IPA seperti yaitu perabot laboratorium, ada lemari, rasionya itu 1 buah per sekolah. Untuk deskripsinya kuat, stabil, dan aman, ukuran mencukupi untuk menyimpan seluruh dari alat peraga, tertutup dan dapat dikunci, dapat memanfaatkan lemari yang terdapat di ruang kelas. Dan yang selanjutnya ada peralatan pendidikan. Yang pertama ada model kerangka manusia, untuk rasionya itu 1 buah per sekolah. Dan deskripsinya tinggi minimum model kerangka manusia yaitu 125 cm dan mudah dibawa. Yang kedua, model tubuh manusia. Untuk rasionya yaitu 1 buah per sekolah dan deskripsinya yaitu tinggi minimum model tubuh manusia itu 125 cm. Dapat diamati dengan mudah oleh seluruh peserta didik, dapat dibongkar pasang, dan mudah dibawa. Yang selanjutnya, yang ketiga ada bola dunia atau globe. Untuk rasionya itu 1 buah per sekolah. Dan untuk deskripsinya diameter minimum 40 cm, memiliki penyangga dan dapat diputar. Dapat memanfaatkan bola dunia yang terdapat di ruang perpustakaan. Dan yang keempat yaitu model tata surya. Dan untuk rasionya 1 buah per sekolah dan deskripsinya dapat mendemonstrasikan terjadinya fenomena gerhana. Dan yang selanjutnya yang kelima yaitu kaca pembesar. Untuk rasionya yaitu 6 buah per sekolah. Kaca pembesar ini bisa digunakan untuk percobaan membakar benda dengan menggunakan kaca pembesar yang tujuannya membuktikan matahari sebagai sumber energi panas. Dan objek yang digunakan lainnya yaitu tisu, daun kering yang dibakar dengan kaca pembesar. Yang selanjutnya yang keenam ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Rasionya yaitu 6 buah per sekolah. Dan lensa datar, lensa cekung, dan lensa cembung rasionya 6 buah per sekolah. Cermin dan lensa ini dapat mengetahui jenis-jenis cermin dan alat-alat optik. Yang selanjutnya peralatan pendidikan, yang ke-12 magnet batang. Untuk rasionya yaitu 6 buah per sekolah. Untuk deskripsinya dapat mendemonstrasikan gaya magnet. Dan yang terakhir yaitu poster IPA. Rasionya yaitu 1 set per sekolah yang terdiri dari poster metamorfosis, poster hewan langka, dan poster hewan dilindungi, poster tanaman khas Indonesia, poster contoh ekosistem, dan poster sistem-sistem pernafasan hewan. Di sini
Contoh poster sistem pernafasan hewan pada ikan. Dan penjelasan yang sudah dijelaskan tersebut merupakan standar sarana dan prasarana laboratorium IPA sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Terima kasih kepada Saudari Dealita yang telah menyampaikan materi mengenai standar laboratorium. Nah, selanjutnya kita memasuki materi yang kelima, yaitu tentang pengadministrasian alat dan bahan. Memang dalam laboratorium itu kita harus ada manajemen. Nah, bagaimana caranya agar alat dan bahan di laboratorium itu supaya tidak hilang ataupun kekurangan bahan ketika sedang melakukan praktikum. Nah, di materi yang kelima ini akan dijelaskan bagaimana caranya mengadministrasikan alat dan bahan. Pemateri kelima yang akan menyampaikan materi tentang pengadministrasian alat dan bahan yang akan disampaikan oleh Saudari Anissa Nurdiana. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengadministrasian alat dan bahan laboratorium. Administrasi laboratorium adalah suatu proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium, supaya semua aktivitas dan fasilitas laboratorium dapat terorganisir dengan sistematis. Adapun manfaat sistem pengadministrasian laboratorium yaitu meningkatkan kelancaran berbagai aspek pengelolaan laboratorium, seperti merencanakan pengadaan alat dan bahan, mengendalikan efisiensi penggunaan biaya, memperlancar pelaksanaan praktikum, menyusun laporan tentang laboratorium yang objektif, dan memudahkan dalam pengawasan dan melindungi kekayaan laboratorium. Yang pertama ada pengadministrasian alat laboratorium. Alat laboratorium yang dimaksud adalah alat-alat yang digunakan untuk pelaksanaan praktikum. Alat laboratorium dikelompokkan sesuai dengan bahasan penataan alat. Untuk praktisnya, alat-alat dikelompokkan ke dalam 4 jenis. Yang pertama ada alat gelas. Alat gelas terdiri dari gelas ukur, labu Erlenmeyer, termometer, dan lain-lain. Kemudian ada alat listrik. Alat listrik itu ada amperemeter, power supply, voltmeter, dan lain-lain. Kemudian alat logam. Alat logam terdiri dari kaki 3, penjepit, statif, dan lain-lain. Kemudian ada instrumen yang terdiri dari kalorimeter, pH meter, dan spektrofotometer UV, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pengadministrasian bahan laboratorium. Bahan laboratorium adalah segala sesuatu yang diolah atau digunakan untuk pengujian, kalibrasi, atau produksi dalam skala terbatas yang dibagi menjadi 2, yaitu bahan khusus adalah bahan yang memerlukan penanganan dengan persyaratan khusus, sedangkan bahan umum adalah bahan yang penanganannya tidak memerlukan perlakuan atau persyaratan khusus. Yang lebih banyak memerlukan penanganan dalam bahan adalah bahan-bahan kimia, karena bahannya bermacam-macam dan sangat berbahaya, sehingga diperlukan penanganan yang khusus baik dalam penyimpanan dan pemberian tanda pada bahan. Walaupun seperti ini, segala bahan yang digunakan dalam praktikum di bidang IPA, biologi, dan kimia perlu diperhatikan penyimpanannya dengan prinsip aman, mudah dicari, dan mudah diambil. Bahan-bahan dalam laboratorium fisika ada 2 macam, yaitu bahan yang berupa material seperti timah patri, pita kertas, kertas karbon, tali, paku keling,
spiritus, dan lain-lain. Kemudian untuk bahan yang berupa alat seperti resistor, kapasitor, pegas, neraca pegas, batu baterai, hidrometer, dan lain sebagainya. Kemudian format pengadministrasian alat laboratorium. Alat laboratorium yang dimaksud adalah alat-alat yang digunakan untuk melaksanakan praktikum. Format C1 berfungsi untuk mencatat data untuk masing-masing alat. Informasi yang harus dicantumkan dalam kartu ini adalah nomor kartu, golongan alat, nomor induk, spesifikasi, lokasi penyimpanan, tanggal masuk dan dikeluarkan, serta jumlah alat yang tersedia. Untuk format C2 berfungsi untuk membuat rekapitulasi semua alat yang ada pada kartu alat. Informasi-informasi yang harus terliput dalam format ini adalah nomor urut, nomor induk, nomor kode, nomor alat, spesifikasi, dan jumlah. Kemudian untuk format C3 disebut daftar penerimaan atau pengeluaran alat. Daftar ini berfungsi untuk mencatat alat yang diterima pada saat pemesanan atau mengeluarkan alat ke masing-masing laboratorium. Informasi yang tercantum dalam format C3 ini meliputi nomor urut, nomor induk, dan nomor kode alat, nama alat, spesifikasi alat, jumlah alat yang diterima atau dikeluarkan, serta mencantumkan keterangan. Untuk format C4 disebut daftar usulan alat. Format ini berfungsi untuk mengusulkan alat yang dibutuhkan. Informasi-informasi yang terliput dalam format ini adalah nomor urut, nomor induk, nomor kode, nama alat, spesifikasi alat, jumlah alat yang dibutuhkan, harga satuan atau kemasan, dan harga total. Untuk format C5 yaitu daftar usulan alat dari mata praktikum. Angka 1, 2, dan 3 pada kolom percobaan menyatakan percobaan ke-1, percobaan kedua, percobaan ketiga dari suatu mata praktikum. Kemudian untuk format C6 yaitu daftar usulan alat dari tiap laboratorium. Angka 1, 2, dan 3 pada kolom mata praktikum adalah menyatakan mata praktikum yang akan menggunakan laboratorium tersebut. Selanjutnya itu materi yang terakhir, itu mengenai keselamatan kerja dan keamanan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, materi yang terakhir yaitu mengenai keselamatan kerja dan keamanan. Tentu untuk menunjang proses kelancaran dalam praktikum, kita tidak hanya memperhatikan teori kemudian dipraktikkan saja, tidak hanya memperhatikan aspek itu saja, melainkan ada aspek yang paling penting dan bisa dikatakan aspek paling khusus untuk diperhatikan, yaitu mengenai keselamatan kerja dan keamanan ketika berada di laboratorium. Keselamatan kerja ini lumrah atau dikenal dengan K3, keselamatan dan keamanan kerja. Kita sering melihat tulisan K3 ini di proyek-proyek, misalkan apabila teman-teman melihat sebuah proyek, suka ada spanduk yang bertuliskan utamakan keselamatan kerja. Nah, itu menurut kita yang membaca ataupun yang melihat, itu terlihat hanya tulisan yang sepele saja, sederhana, tidak bermakna apa-apa. Akan tetapi bagi mereka yang bekerja di sana, itu tidak hanya sekedar tulisan semata, melainkan mengandung makna yang sangat mendalam. Nah, selanjutnya
dalam keselamatan dan keamanan kerja ini atau K3 ini ada peraturan keselamatan kerja, yang mana peraturan keselamatan kerja ini untuk menjamin, yang pertama, menjamin kesehatan, kemudian keselamatan dan kesejahteraan. Ya, karena ketika berada atau kita kerja di laboratorium, kesehatan yang paling utama. Tentu ketika kita tidak sehat ataupun sedang sakit, ketika masuk laboratorium itu tidak diperkenankan, karena ya tadi akan mempengaruhi kepada kesehatan kita. Kemudian keselamatan, tentu keselamatan dalam laboratorium harus diutamakan, karena kan keselamatan ini digunakan untuk meminimalisir resiko kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua, mencegah orang lain terkena resiko. Ya, resiko yang tadi, resiko kecelakaan kerja. Dibuatnya peraturan K3 ini ya tadi untuk mencegah resiko keselamatan kerja. Ketika dalam laboratorium, kita harus benar-benar hati-hati dalam menggunakan alat dan bahan, karena bisa dikatakan di laboratorium itu tidak boleh sembarangan. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Kemudian yang ketiga ini untuk mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun. Nah, memang bahan-bahan yang seperti ini harus disimpan di tempat khusus. Jadi seorang laboran tidak boleh sembarangan menyimpan bahan yang mudah terbakar dan beracun ini. Misalkan dipisahkan, barang A, barang ini barang yang mudah terbakar, seharusnya ini ditempatkan di tempat yang tepat. Contoh, barang A ini mudah terbakar, otomatis seorang laboran akan menyimpan barang yang mudah terbakar ini di tempat yang aman, yang jauh dari percikan api. Kemudian barang B ini merupakan bahan yang sangat beracun. Jadi jangan didekatkan atau jangan diletakkan di tempat yang mudah dijangkau oleh orang. Jadi harus disimpan di tempat yang sangat khusus. Kemudian yang terakhir dari peraturan keselamatan kerja ini untuk menjamin, yaitu mengontrol pelepasan gas dan zat serta berbau ke udara. Memang ketika di laboratorium, gas dan zat yang berbau ini akan sangat bercampur-campur lah. Misalkan ketika melakukan praktik, bahan ini dicampur dengan bahan ini akan menimbulkan bau seperti apa. Nah, seorang laboran akan mengontrol bagaimana caranya agar zat dan pelepasan gas ini tidak yang berbau ini tidak menimbulkan pencemaran lingkungan seperti itu. Ya, kemudian di dalam laboratorium ini ada sebuah aturan umum yang harus kita taati dan patuhi. Yang pertama, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk lab. Mengapa demikian? Karena lab ini bukan tempat bermain, jadi tempat yang khusus lah lab ini. Jadi tidak bisa sembarangan orang masuk seenaknya, keluar masuk. Nah, jadi jika teman-teman melihat pintu-pintu lab, pasti ada tulisan yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Nah, ini bertujuan untuk menjaga dan mencegah resiko kecelakaan besar ataupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Kemudian yang kedua, jangan melakukan sebuah eksperimen tanpa mengetahui informasi bahan-bahan kimia yang berbahaya itu yang mana saja, kemudian alat-alat dan cara pemakaiannya. Jadi jangan sembarangan. Jika kita tidak atau belum mengetahui ini bahan A misalkan beracun, ini mudah terbakar, kemudian alat-alatnya ini bagaimana cara menggunakan alatnya,
Jika kita belum mengetahui, jangan melakukan eksperimen tanpa adanya pendampingan dari seorang laboran ataupun guru praktikum. Yang ketiga, mengetahui semua jenis peralatan keselamatan kerja. Nah, ini penting untuk kita ketahui bahwasanya jenis peralatan keselamatan kerja ini terlihat sepele namun sangat fatal jika kita tidak mengetahuinya. Kemudian yang keempat, mengetahui cara pemakaian alat emergensi ya. Penggunaan alat emergensi ini memang digunakan ketika dalam keadaan darurat saja. Misalkan ketika melakukan praktikum, ada bahan yang mudah terbakar, kemudian kita lalai menggunakannya, kemudian terjadilah kebakaran. Nah, suka disediakan APAR, alat api ringan. Kita harus mengetahui bagaimana cara menggunakan APAR tersebut. Yang kelima, setiap laboran harus tahu memberi pertolongan yang darurat P3K. Jadi seorang laboran ini harus cekatan, harus di dalam lab itu harus menyediakan kotak P3K agar ketika terjadi keadaan darurat bisa langsung ditangani secepatnya. Nah, kemudian yang keenam itu melakukan latihan keselamatan secara berkala. Nah, jadi memang ini latihan keselamatan jarang dilakukan lah, karena anggapannya pasti setiap praktik itu akan baik-baik saja. Nah, memang kita harus merubah pola pikir seperti itu. Ini latihan keselamatan ini sangat berguna dan penting untuk kita lakukan. Mengapa demikian? Karena ketika dalam laboratorium itu, sekecil apapun kemungkinan yang bisa menimbulkan resiko kecelakaan akan terjadi. Untuk mencegah hal tersebut, kita harus melakukan atau berlatih keselamatan kerja. Kemudian yang selanjutnya dilarang makan, minum, dan merokok. Nah, mengapa kegiatan makan, minum ini dilarang? Ya, karena selain mengganggu kegiatan praktikum sendiri, makanan minum ini memang nanti bisa terkontaminasi bahan-bahan yang beracun ataupun zat-zat yang lainnya. Misalkan ketika kita sedang melakukan praktikum, di sebelah kiri ada minuman yang berwarna, misalkan warna coklat. Nah, di samping kanan ini ada minuman juga yang berwarna kuning. Nah, ketika kita sudah lelah melakukan praktikum, tanpa pengetahuan kita langsung meminum minuman yang berwarna kuning ini, padahal itu bukan minuman yang kita bawa dari luar tadi, melainkan sebuah zat kimia atau sebuah zat cair yang dilakukan untuk praktikum, malah kita minum. Nah, jadi larangan ini untuk mencegah hal-hal seperti itu, ataupun membawa makanan ke dalam lab. Nah, ini bertujuan untuk mencegah kita agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti misalkan kita membawa daging, padahal daging tersebut akan dilakukan untuk praktikum. Karena kita lapar, pasti daging itu akan dimakan. Nah, untuk mencegah hal seperti itu, jadi tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam lab. Kalaupun mau seperti itu, sebelum masuk lab kita harus makan dan minum terlebih dahulu. Selanjutnya, jangan banyak tingkah di dalam lab. Memang ketika kita memasuki lab, semua alat-alat yang belum kita lihat, belum kita pegang, pasti penasaran akan digunakan sebagai bahan lelucon. Nah, hal seperti ini di dalam lab harus ditiadakan atau jangan dilakukan. Misalkan bersenagurau dengan teman menggunakan tabung reaksi ini buat minum. Nah,
Hal-hal seperti itu sebaiknya tidak boleh dilakukan di dalam lab. Nah, kemudian yang terakhir, menjauhkan barang yang tidak digunakan seperti misalkan handphone. Nah, ketika kita tidak penting-penting amat untuk melakukan sebuah komunikasi dalam lab, sebaiknya barang-barang seperti itu dijauhkan, karena ada beberapa bahan dan alat lab ini sangat sensitif terhadap radiasi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, etika berpakaian di laboratorium. Ketika kita memasuki laboratorium, tidak seenaknya saja kita nyelonong masuk. Tentu ada etika berpakaian. Misalkan ketika berangkat dari rumah menuju sekolah ataupun kampus, tentu kita memakai kemeja, kemudian celana yang rapi. Namun berbeda lagi ketika kita memasuki lab. Kita tidak bisa memakai kemeja tersebut, tapi harus menggunakan jas praktikum. Yang pertama harus menggunakan jas praktikum, kemudian kacamata. Apabila rambutnya panjang, maka harus diikat ataupun memakai tutup kepala. Kemudian yang terakhir yaitu dilarang menggunakan perhiasan. Nah, ini berlaku bagi perempuan. Misalkan jangan memakai cincin ke dalam lab, karena barang-barang tersebut akan rusak sendirinya oleh bahan kimia. Jadi sebaiknya kepada perempuan, sebelum memasuki laboratorium, cincinnya dilepas terlebih dahulu dan disimpan di tempat yang aman. Kemudian yang terakhir, di dalam lab itu harus memasang sebuah simbol-simbol yang berbahaya, simbol-simbol yang menunjukkan tanda bahaya, misalkan seperti gambar api, kemudian gambar radiasi. Nah, gambar-gambar seperti itu harus ditempel di sebuah lab, karena untuk sebagai sarana menginformasikan bahwasanya tanda-tanda tersebut memberitahu kita bahwa di dalam lab ini ada bahan-bahan yang bisa menimbulkan risiko kecelakaan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Sekian materi presentasi dari kelompok 6. Teman-teman sudah paham tentunya mengenai materi laboratorium praktik ini, mulai dari pengertian laboratorium hingga keselamatan kerja dan keamanan di dalam laboratorium. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Ditutup saja dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.